5 pertanda burung gagak berputar di atap rumah. Halo Sobat Primbon, kembali lagi bersama saya di saluran kesayangan kita, yang akan mengupas tuntas rahasia-rahasia alam berdasarkan warisan leluhur. Sebelum kita mulai, yuk dukung terus channel ini. Jangan lupa like video ini, komen di bawah pengalaman atau pertanyaan kalian, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kita mengungkap misteri baru. Hari ini, kita akan membahas salah satu fenomena yang paling sering dikaitkan dengan firasat buruk. Burung gagak berputar-putar di atap rumah. Siapa di antara kalian yang pernah melihat burung gagak melakukan hal ini? Burung gagak, dengan bulu hitam pekat dan suaranya yang khas, memang sudah lama dianggap sebagai pembawa pesan dari alam gaib, terutama dalam tradisi primbon Jawa. Apa saja makna di balik putaran misterius mereka di atas hunian kita? Mari kita bedah 5 pertanda burung gagak berputar di atap rumah menurut primbon Jawa. 1. Sinyal kematian atau musibah besar. Sobat Primbon, kita langsung masuk ke inti pembahasan yang paling membuat bulu kuduk merinding. Pertanda nomor 1. Sinyal kematian atau musibah besar. Mitos ini adalah akar dari ketakutan banyak masyarakat Jawa terhadap kehadiran gagak di sekitar rumah mereka. Dalam kitab-kitab primbon kuno, terutama yang membahas tentang jangka zaman, dan kewaspadaan alam, perilaku burung gagak yang terbang berputar-putar secara terus-menerus di atas atap tanpa niat untuk hinggap dipercaya sebagai sebuah tanda pati, tanda kematian, yang kuat. Mengapa burung gagak? Burung gagak, atau manuk gaok, secara historis selalu dikaitkan dengan dunia kematian karena perilakunya yang sering hinggap di dekat bangkai atau lokasi-lokasi yang mengandung energi gelap. Warna hitam pekat pada bulunya dianggap melambangkan warna duka dan kegelapan alam kubur. Ritme putaran yang berulang-ulang di atas atap rumah Anda diyakini oleh para ahli primbon sebagai bentuk tenger atau penanda bahwa siklus kehidupan salah satu penghuni rumah akan segera berakhir, atau paling tidak, akan terancam oleh musibah yang sangat besar yang setara dengan kehilangan nyawa, seperti kecelakaan fatal, penyakit keras yang mendadak, atau kehancuran finansial total. Detail tanda putaran. Arah dan durasi putaran. Jika gagak berputar mengikuti arah jarum jam, kanan, dalam lingkaran kecil, itu diakini mempercepat datangnya kabar duka. Semakin lama putaran tersebut berlangsung, apalagi sampai 3 kali putaran penuh atau lebih, semakin tinggi tingkat ancaman bahaya yang dibawa. Kicauan yang mengiringi, kicauan gagak yang menyertai putaran ini juga sangat penting. Kicauan yang terdengar parau, serak, dan terputus-putus, kaok-kaok, yang diulang lebih dari 7 kali, dianggap sebagai seruan alam gaib yang tengah memanggil arwah. Waktu kejadian. Jika putaran ini terjadi saat tengah hari bolong atau tepat saat matahari terbenam, waktu surup maghrib, energi pertanda buruknya dianggap meningkat 2 kali lipat, karena waktu-waktu tersebut merupakan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Cara menyikapinya menurut primbon. Primbon tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga petunjuk. Jika Anda menyaksikan fenomena ini, langkah pertama adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan diri dan keluarga. Kedua, primbon menyarankan untuk segera melakukan ritual tolak bala kecil, seperti memperbanyak sedekah kepada orang yang membutuhkan pada hari itu juga. Ketiga, amalan spiritual, seperti membaca doa keselamatan, harus ditingkatkan untuk memperkuat pagar spiritual rumah, berharap agar musibah yang diperingatkan hanya berupa sandungan kecil yang bisa dilewati. Ingat, Sobat Primbon, pengetahuan ini adalah ajakan untuk waspada, bukan untuk langsung takut tanpa daya. 2. Kehadiran energi negatif atau gangguan ilmu hitam. Beralih ke pertanda yang tak kalah mengerikan. Pertanda nomor 2. Kehadiran energi negatif atau gangguan ilmu hitam. Di banyak kebudayaan di dunia, burung gagak tidak hanya dikaitkan dengan kematian, tetapi juga dengan praktik sihir, ilmu hitam, dan perdukunan. Primbon Jawa mempertegas mitos ini, meyakini bahwa gagak bisa menjadi media atau penanda keberadaan energi jahat yang sengaja dikirimkan ke rumah. Mengapa burung gagak bisa menjadi penanda ilmu hitam? Para praktisi spiritual zaman dahulu percaya bahwa bulu dan suara gagak memiliki frekuensi energi yang rendah dan sangat cocok sebagai konektor antara dunia manusia dan entitas gaib yang bersifat merusak. Putaran gagak di atas atap dalam konteks ini diartikan sebagai tindakan pemetaan atau pengawasan oleh makhluk yang dikirimkan, seperti jin atau hodam pesuruh, yang sedang mencari titik lemah spiritual rumah Anda untuk menanamkan santet atau teluh. Detail perilaku yang mengindikasikan ilmu hitam.
Putaran dan kicauan malam hari. Jika putaran gagak ini terjadi setelah lewat tengah malam, di atas jam 00, dan disertai kicauan yang terdengar seperti lolongan atau rintihan yang menyayat, ini adalah indikasi paling kuat bahwa yang berputar di atas rumah Anda bukanlah gagak biasa yang sedang mencari makan, melainkan jelmaan atau pertanda dari pesan gaib yang jahat. Kehadiran benda asing. Pertanda ini seringkali disertai dengan penemuan benda-benda asing di sekitar halaman rumah setelah kejadian, seperti tanah yang berbeda warna, bau menyan atau kemenyan yang tercium tiba-tiba, atau adanya bekas cairan aneh. Benda-benda ini dipercaya sebagai media yang ditinggalkan setelah proses pengintaian oleh entitas tersebut. Perasaan tidak nyaman penghuni. Penghuni rumah yang sedang menjadi target biasanya akan merasakan gejala fisik dan psikis yang aneh setelah melihat putaran gagak ini. Suasana rumah tiba-tiba terasa panas, sering terjadi pertengkaran tanpa alasan jelas, mimpi buruk beruntun, atau munculnya sakit kepala yang tak kunjung sembuh setelah diobati secara medis. Tindakan pengamanan primbon. Jika Anda curiga ini adalah pertanda ilmu hitam, primbon menyarankan Anda untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan spiritual yang disebut pagar gaib. Pembersihan energi. Lakukan pembersihan rumah secara menyeluruh dengan air garam atau air bunga 7 rupa. Perlindungan suara. Di tradisi Jawa kuno, membunyikan gong atau alat pukul yang keras di halaman dipercaya dapat mengusir energi negatif, karena dapat memutus frekuensi komunikasi antara gagak dan pengirimnya. Doa dan ayat pelindung. Tentu saja, perlindungan terkuat adalah meningkatkan iman dan selalu membaca doa-doa pelindung sesuai kepercayaan Anda. Sobat Primbon, ingatlah, gagak hanyalah sebuah simbol atau media. Kekuatan sebenarnya terletak pada keyakinan dan upaya kita dalam menjaga diri dan rumah dari segala mara bahaya, baik yang kasat mata maupun yang tersembunyi. 3. Peringatan kehilangan benda berharga atau kesialan kecil. Kita melangkah ke pertanda berikutnya, Sobat Primbon, yang fokus pada kerugian materi dan kesulitan harian. Pertanda nomor 3. Peringatan kehilangan benda berharga atau kesialan kecil. Tidak semua pertanda yang dibawa oleh burung gagak yang berputar-putar di atap rumah harus berskala besar, seperti kematian atau serangan ilmu hitam. Primbon Jawa mengajarkan prinsip keseimbangan alam, di mana pertanda bisa juga berupa isyarat kecil yang mendesak agar kita meningkatkan kewaspadaan dalam mengurus harta benda dan urusan sehari-hari. Dalam perhitungan perhitungan Jawa kuno, gagak dikenal juga sebagai simbol dari cegah rejeki, pencegah rezeki, atau maling, pencuri. Perilaku burung gagak yang berputar-putar dalam lingkaran yang relatif cepat dan diikuti oleh kicauan yang singkat namun berulang di atas rumah sering diartikan sebagai wisik, bisikan, alam bahwa rumah tersebut sedang diintai, atau bahwa energi kemakmuran rumah sedang mengalami kebocoran. Detail isyarat kesialan kecil. Kehilangan material. Putaran gagak ini sangat sering dikaitkan dengan risiko pencurian. Gagak yang berputar dipercaya sedang menandai rumah yang lemah pengawasannya. Ini bisa berupa pencurian uang, perhiasan, atau bahkan hilangnya dokumen penting karena kelalaian. Primbon menafsirkan, jika gagak berputar dan kemudian terbang menuju arah kiblat, barat, kerugian tersebut akan datang dari orang terdekat. Kesialan bisnis dan dagang. Bagi Anda yang memiliki usaha di rumah, putaran ini bisa menjadi pertanda adanya hambatan rezeki yang bersifat mendadak. Misalnya, dagangan tiba-tiba sepi, barang dagangan hilang, atau terjadi kegagalan dalam transaksi bisnis penting. Putaran gagak diakini menarik keberuntungan rumah dan mengalihkan fokus rezeki. Waktu kejadian yang kritis. Jika putaran terjadi pada waktu-waktu produktif, yaitu pagi hari, sekitar pukul 9 hingga pukul 11, atau sore hari, pukul 15 hingga pukul 17, Primbon menegaskan bahwa kesialan akan berhubungan langsung dengan aktivitas kerja atau bisnis yang sedang Anda jalankan. Pagi hari berkaitan dengan modal awal dan ide, sementara sore hari berkaitan dengan hasil dan keuntungan. Kesehatan non-fatal. Selain kerugian materi, pertanda ini juga bisa mengisyaratkan sakit ringan namun mengganggu, seperti demam berkepanjangan, batuk, atau sakit kepala yang membuat produktivitas menurun drastis. Ini adalah bentuk kesialan kecil yang menghabiskan waktu dan energi. Tindakan preventif menurut Primbon. Primbon menyarankan bahwa jika Anda melihat gagak berputar dengan pola ini, Anda harus segera. Pengecekan keamanan. Periksa kembali kunci pintu, jendela, dan tempat penyimpanan barang berharga Anda. Perbanyak sedekah subuh. Sebagian Primbon menyarankan untuk segera mengeluarkan sedekah kecil di waktu subuh keesokan harinya. Sedekah dipercaya dapat
membayar, kesialan yang akan datang dan menetralisir energi cegah rezeki yang dibawa oleh pertanda gagak tersebut. Introspeksi diri. Pertanda ini juga berfungsi sebagai pengingat untuk tidak terlalu sombong atau pamer harta, karena sifat-sifat inilah yang sering mengundang energi negatif dan kerugian materi. 4. Akan datang tamu jauh atau kabar baik. Sisi baik yang jarang. Setelah membahas sisi gelap dari burung gagak, kini mari kita tengok sisi terangnya, Sobat Primbon. Pertanda nomor 4. Akan datang tamu jauh atau kabar baik. Sisi baik yang jarang. Meskipun reputasinya hitam kelam, perlu digarisbawahi bahwa Primbon Jawa, yang kaya akan filosofi Ruwab Hineda, dua hal yang berbeda namun saling melengkapi, selalu mengakui bahwa setiap pertanda buruk pasti memiliki celah kebaikan. Bahkan burung gagak pun, dalam kondisi dan detail tertentu, bisa menjadi pembawa wisi keberuntungan. Primbon menjelaskan bahwa gagak yang berputar-putar di atap tidak selalu berarti tenger mati, tanda kematian, tetapi bisa juga menjadi tenger sowan, tanda kunjungan. Burung gagak yang berputar dan kemudian hinggap tenang sejenak, atau bahkan terbang berlawanan arah dari kebiasaan buruknya, yaitu terbang ke arah timur laut yang melambangkan kemakmuran dan awal baru, diakini sebagai tanda bahwa alam sedang mengirimkan sinyal positif. Detail perilaku yang mengindikasikan kabar baik. Pola putaran yang berbeda. Putaran gagak ini tidak cepat dan agresif, melainkan pelan, anggun, dan kemudian diikuti dengan pendaratan sebentar di atap, lalu terbang pergi tanpa kicauan parau. Putaran yang lembut ini melambangkan proses pengumpulan energi baik yang akan diantarkan kepada penghuni rumah. Kicauan di waktu rezeki. Dalam Primbon Jawa, waktu adalah segalanya. Jika Anda melihat gagak berputar dan berkicau, kicauan yang terdengar normal, tidak melolong, pada waktu-waktu tertentu, artinya bisa berubah 180 derajat. Pukul 7, pukul 8 pagi, pertanda akan datang kabar baik dari saudara jauh yang sudah lama tidak bertemu. Kabar ini mungkin berhubungan dengan warisan, kesuksesan, atau undangan penting. Pukul 19, pukul 20 malam, awal tirakat pertanda akan datang keberuntungan atau rezeki melimpah yang tidak terduga dalam waktu dekat. Rezeki ini bisa berupa pekerjaan baru, kenaikan pangkat, atau pelunasan utang. Tamu penting. Putaran gagak yang baik ini juga sering ditafsirkan sebagai pertanda kedatangan tamu penting yang akan membawa pengaruh positif pada kehidupan Anda. Entah itu seorang guru spiritual, mentor bisnis, atau calon mitra yang prospektif. Tindakan menyambut kebaikan Primbon. Jika Anda merasa yakin bahwa putaran gagak yang Anda saksikan memiliki ciri-ciri positif ini, Primbon menyarankan untuk menyambut dengan rasa syukur. Segera panjatkan rasa syukur dan harapan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Energi positif harus disambut dengan energi positif pula. Bersiap diri. Bersiaplah untuk menyambut kedatangan tamu jauh atau kabar baik, seperti membersihkan rumah dan menata hati. Jangan berlebihan. Peringatan penting dari Primbon. Jangan pernah menceritakan detail pertanda baik ini kepada sembarang orang. Hal baik yang terlalu diumbar dikhawatirkan akan memudar energinya karena sirik, rasa iri, dari orang lain. Nikmati dan syukuri rezeki yang datang dengan diam-diam. 5. Hanya fenomena alam biasa. Sisi logis. Sobat Primbon, setelah kita mengupas tuntas sisi spiritual dan mistis dari burung gagak yang berputar di atap, kini saatnya kita turun ke bumi, melihat dari kacamata ilmu pengetahuan dan logika. Pertanda nomor 5. Hanya fenomena alam biasa atau sisi logisnya. Penting bagi kita, sebagai generasi penerus yang menghargai warisan Primbon, untuk selalu menyeimbangkan antara kepercayaan leluhur dan nalar sehat. Primbon sendiri mengajarkan bahwa tidak semua hal di alam adalah isyarat gaib. Kadang, seekor gagak hanyalah seekor gagak. Burung gagak, Corvus, adalah salah satu spesies burung paling cerdas di dunia. Mereka memiliki perilaku sosial yang kompleks dan kemampuan kognitif yang luar biasa, bahkan setara dengan simpanse atau anak manusia usia 7 tahun. Perilaku mereka terbang berputar-putar di atas suatu area, termasuk atap rumah Anda, seringkali memiliki penjelasan yang sangat ilmiah dan naluriah, jauh dari urusan kematian atau sihir. Detail logis perilaku berputar gagak. Mencari sumber makanan. Gagak adalah burung pemakan segala, omnivora. Putaran di udara, disebut kettling atau kiting, adalah cara efektif bagi mereka untuk memetakan dan mengidentifikasi sumber makanan di bawah. Atap rumah seringkali dekat dengan dapur, tempat sampah, atau kandang hewan, yang merupakan sasaran utama gagak.
Putaran itu adalah teknik pengintaian sebelum turun. Menjaga teritori atau sarang. Burung gagak sangat teritorial. Jika gagak berputar-putar secara agresif dan mengeluarkan suara keras, ia mungkin sedang mempertahankan wilayahnya dari gagak lain, atau dari predator yang ia anggap mengancam sarangnya. Sarang gagak seringkali berada di pepohonan tinggi atau menara komunikasi di sekitar perumahan. Jadi, putaran tersebut adalah patroli udara rutin. Termal udara, termal secara fisik. Putaran adalah cara burung besar seperti gagak untuk menghemat energi. Mereka memanfaatkan kolom udara panas yang naik, thermals, di atas atap rumah yang terpapar matahari untuk naik tanpa mengepakkan sayap terlalu banyak. Putaran ini hanyalah teknik navigasi dan istirahat terbang alami. Perhatian sosial. Burung gagak hidup dalam kelompok. Kadang, sekelompok gagak berputar bersama untuk berkumpul sebelum migrasi kecil atau sebelum pergi ke lokasi tempat mereka tidur, roosting. Kehadiran banyak gagak yang berputar bisa jadi hanya sekumpulan teman yang sedang menunggu kawanan lainnya. Mengetahui sisi logis ini penting, Sobat Primbon. Primbon sejati adalah ajakan untuk hidup selaras dengan alam. Jika putaran gagak tidak disertai dengan gejala mistis lainnya, bau aneh, suasana panas tiba-tiba, atau kicauan yang melolong pada jam ganjil, maka Anda tidak perlu khawatir berlebihan. Anggaplah primbon sebagai sistem peringatan dini, dan logika sebagai alat verifikasi. Jika peringatan datang, verifikasi dulu dengan akal sehat. Dengan demikian, kita bisa menghormati warisan leluhur sambil tetap menjadi pribadi yang rasional dan tidak mudah ditakut-takuti oleh tahayul yang tidak berdasar. Nah, Sobat Primbon, itulah 5 pertanda burung gagak berputar di atap rumah, dari yang paling mistis hingga yang paling logis. Sekarang, giliran kalian. Pernahkah kalian melihat gagak berputar? Dan bagaimana kalian menafsirkannya? Tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian mendapatkan pelajaran berharga dari video ini, jangan lupa like, komen dengan pengalaman kalian, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus menguak misteri alam dan warisan leluhur bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Primbon.